Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan siapkan 1,5 liter air minum dan tonton video ini sampai habis dan selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Tetap gunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, hari ini saya akan memberikan informasi terkait fakta-fakta penting surat lamaran. Kalian tahu gak sih kalau hampir semua orang itu pasti pernah membuat surat lamaran. Kenapa kok seperti itu? Karena surat lamaran kerja itu sebagai salah satu pintu gerbang seseorang untuk meraih kesuksesan atau meraih sesuatu yang dia inginkan. Misalnya salah satunya adalah pekerjaan, seperti itu. Oke, tentang surat lamaran, yang pertama kalian harus tahu itu adalah tentang konsep surat lamaran itu seperti apa. Kalau menurut buku Bahasa Indonesia dari Kementerian, surat lamaran pekerjaan itu adalah suatu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Nah, maka dari itu karena sifatnya permohonan pengajuan diri untuk gabung ke suatu instansi atau tempat tertentu, itu di dalamnya pasti ada presentasi tentang diri kalian. Di antaranya ada identitas, kemudian jasa yang dapat kalian berikan, kemudian riwayat pendidikan, serta keahlian kalian seperti apa dan juga pengalaman. Seperti itu, yang biasa itu disebut sebagai kualifikasi pelamar. Kenapa kok seperti itu? Kok pelamar? Karena orang yang mengirimkan surat lamaran itu biasanya disebut sebagai pelamar. Nah, itu tadi konsep tentang surat lamaran. Oke, yang kedua adalah kita akan bahas tentang sistematika dari surat lamaran atau bagian-bagian dari surat lamaran seperti apa. Yang pertama adalah kalau dari buku Bahasa Indonesia dari Kementerian, yang pertama sistematikanya itu ada header, kemudian yang kedua ada salam pembuka, yang ketiga ada paragraf pembuka, kemudian ada isi, dan terakhir ada penutup. Nah, untuk detailnya mari kita bahas satu persatu. Oke, di sistematika yang pertama itu ada header atau kepala surat. Nah, di header ini ada 3 komponen yang ada di dalam header. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat itu berada di pojok kanan atas. Nah, ditulis tanpa menggunakan titik di akhir tulisannya, karena dia bukan kalimat seperti itu, seperti yang ada di contoh. Kemudian yang nomor 2, setelah dari komponen header itu ada lampiran dan hal. Nah, di lampiran dan hal ini tidak boleh ditulis secara singkat, jadi harus ditulis lengkap lampiran, kemudian bawahnya hal. Nah, di bagian kolom lampiran itu untuk jumlahnya berapa tidak boleh ditulis dengan angka, tetapi ditulis dengan huruf. Nah, ditulis misalnya contohnya ada 4 lembar atau mungkin 5 lembar, 6 lembar atau lebih, atau 10 lembar dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang nomor 3 dari komponen header itu ada alamat surat yang dituju. Jadi ada alamat surat yang dituju. Itu aturannya adalah tidak menggunakan kata kepada. Kemudian untuk alamat itu disarankan tidak lebih dari atau tidak lebih dari 3 baris. Kemudian yang nomor 3, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Itu seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Jadi harus tulis lengkap ya, jalan. Kemudian yang nomor 5, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Oke, seperti di contoh, silahkan dicek. Seperti itu. Kemudian itu tadi dari komponen header. Sekarang kita masuk kembali ke sistematika ya. Setelah header itu ada salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini isinya adalah tulisan dengan hormat. Nah, di setiap kata di salam pembuka ini diawali dengan huruf kapital. Jadi huruf kapitalnya hanya di awal kata. Kemudian di akhir tulisannya itu ada koma. Jadi di akhir tulisan dengan hormat itu dikasih koma seperti itu.
Salam pembuka. Kemudian setelah salam pembuka ada alinea pembuka. Jadi setelah salam pembuka itu di sistematika ada salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini sebaiknya kalian menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kenapa kok seperti itu? Agar para pihak atau instansi yang membacanya itu tidak tersinggung, jadi nyaman membacanya, kemudian tertarik dengan si pelamar atau kalian yang melamar itu, kemudian menjadi pertimbangan untuk direkrut seperti itu. Terus bisa ditambahkan dengan pernyataan yang menggambarkan, pernyataan umum ya, yang menggambarkan tentang diri kalian sebagai pelamar seperti itu. Itu yang alinea pembuka. Setelah alinea pembuka itu ada isi. Jadi sistematika penulisan surat lamaran itu yang setelah alinea pembuka itu ada isi. Nah, di isi ini kalian bisa menjelaskan tentang kualifikasi kalian, bisa mungkin pengalaman kalian atau kemampuan kalian dan lain-lain, seperti itu bisa dicantumkan di sini. Termasuk juga ada prestasi atau keahlian yang mendukung kalian bisa atau mungkin maksudnya dari si instansi tersebut yang kalian lamar itu tertarik dengan kalian, seperti itu. Terus selain itu juga bisa mencantumkan kemampuan pribadi atau mungkin kelebihan apa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu bisa. Nah, di sini di isi ini ada 3 komponen yang ada di sini. Itu ada yang pertama ada identitas. Jadi yang pertama ada identitas, itu isinya di identitas itu ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, terus ada alamat, terus pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan kalian atau kebutuhan kalian seperti apa. Itu bisa dicantumkan di situ. Setelah itu di komponen isi itu ada lagi maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini adalah alasan kalian atau pelamar itu menulis surat atau melamar kerja di situ, seperti itu. Terus setelah maksud dan tujuan ada menyatakan lampiran atau lampirannya ditulis di situ apa aja. Biasanya kan dalam lamaran pekerjaan atau lowongan itu terdapat rincian syarat yang diminta dari instansi yang membuka lowongan atau yang membutuhkan pekerja, itu biasanya ada. Nah, di situ pelamar kan harus memenuhi itu kan ya. Jadi silahkan ditulis di situ. Nah, dalam teknisnya itu penulisannya adalah di setiap akhir list atau penulisan itu dari masing-masing komponen yang dirincikan di situ itu dikasih tanda titik koma. Nah, kecuali yang paling akhir atau yang paling bawah itu hanya titik saja. Kalau yang di atas dari rincian list yang buat syarat untuk memenuhi yang dibutuhkan dari instansi itu dikasih titik koma ya, seperti itu. Seperti yang ada di contoh ini, bisa dicek. Oke, setelah yang dari isi sistematika, kita kembali ke sistematika, itu kita menuju kepada penutup. Setelah isi itu ada penutup. Nah, di penutup ini ada 3 komponen ya. Yang pertama ada penutup itu, jadi namanya juga penutup. Dari komponen penutup yang pertama itu ada penutup. Nah, di dalam penutup ini harusnya menunjukkan antusiasme kalian dalam melamar. Kenapa seperti itu? Biar kalian itu bisa menunjukkan keinginan yang tinggi dalam melamar pekerjaan atau menginginkan pekerjaan tersebut, sehingga menjadi pertimbangan dari instansi yang mau menerima kalian. Seperti yang ada di contoh ini. Kemudian setelah penutup itu ada salam penutup. Tadi kan di awal ada salam pembuka nih. Nah, di bagian belakang tentunya ada salam penutup. Kenapa ini penting? Karena penutup ini sebagai bentuk etika kita, sopan santun kita, atau bentuk penghormatan kita kepada instansi atau tempat yang kita tuju atau yang tempat yang kita lamar, seperti itu. Seperti yang ada di contoh ini. Terus setelah itu yang bawahnya lagi atau lanjutnya lagi itu ada tanda tangan dan nama terang. Di tanda tangan dan nama terang ini ya biasanya kalau tanda tangan itu berada di bagian pojok kanan bawah, seperti itu. Di bagian pojok kanan bawah surat. Terus di bawahnya tanda tangan itu ada nama terang atau nama lengkap. Nah, kalau nama lengkap kalian. Nah, itu tadi
adalah sistematika dari surat lamaran pekerjaan atau surat lamaran kerja. Selain yang saya sebutkan tadi terkait sistematika, ada beberapa hal lagi yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama ada kalian harus menggunakan bahasa yang formal dan sopan dalam surat lamaran tersebut. Kemudian yang kedua, jangan lupa memeriksa tata bahasanya ya, dan ejaan juga harus diperhatikan dengan betul-betul biar tidak ada kesalahan. Kemudian menyertakan dokumen pendukung seperti CV dan lain tadi ya, yang biasanya disampaikan sama itu di lowongannya tersebut. Kemudian terus menyesuaikan surat lamaran dengan posisi yang dilamar seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi tentang surat lamaran pekerjaan. Dan setelah kalian nonton video ini, tugas kalian adalah membuat surat lamaran yang ditujukan kepada masing-masing tempat kalian praktik kerja lapangan. Bisa ditulis dengan tangan atau diketik juga boleh. Kalau sudah selesai jangan lupa nanti ditandatangani ya. Kemudian di-scan dan dijadikan file PDF. Terus PDF-nya dikumpulkan di tugas yang nanti disediakan. Sekian kelas bahasa Indonesia kali ini. Materi lengkapnya bisa di-download di kolom deskripsi. Dan terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Kemudian jika kalian ingin bertanya atau menambahkan atau mungkin merevisi, jika menurut kalian ada materi yang salah, bisa diskusi di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di kelas bahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih.